gambar berikutnya. Gambar berikutnya ya, gambar grafik ya. Jadi soal nomor 3, diketahui model linear programming sebagai berikut. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z sama adalah ya, fungsi batasannya adalah X1 2x2 kurang dari sama dengan 6, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 8, x1 besar sama dengan 0. Selesaikan dengan metode grafik. A, B, selesaikan dengan metode simplex lah. Itu hasil dari metode grafik seperti ini. Tandanya kan kurang dari sama dengan semuanya ya. Kurang dari sama dengan berarti yang diarsip itu yang bawah. Ketemunya di sini. Jadi ada yang ketemu di sini, di mana ya? Salah ya, nggak apa ya. Jadi yang pas adalah ini. Karena ini adalah hasil daerah visible ya. Daerah visible untuk 3 batasan tersebut. Jadi ini adalah batasan pertama X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 6. Kalau garis ini menyatakan nilai sama dengan ya. Kalau kurang dari sama dengan berarti kan yang diarsir yang bagian bawahnya. Sedangkan ini adalah batasan kedua 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 8. Sedangkan ini adalah batasan ketiga x1 kurang dari sama dengan 2 yang diarsir sebelah kiri. Nah ini dari arsirannya. Mana titik maksimalnya ya? Bisa di A, bisa di B, bisa di C. Kita coba satu-satu. Titik A itu adalah 2,0 ya. Titik B itu adalah titik pertemuan antara batasan berapa ini? Batasan pertama dengan batasan ketiga. Ya, tinggal kita masukkan aja karena batasan ketiga itu sudah angkanya 2 ya. Berarti 2, berapa kan itu ya. Hasilnya ya bisa kita lihat kalau S1-nya 2 ya. Ini berapa kan itu ya. Berarti berapa? 2 ya. 2,2 ya berarti ini ya. Pas kebetulan ya. Lalu pakai kertas apa itu? Nah, apa itu lah nanti ketemu di sini 2,2 ini. Ya. Silakan di-share berikutnya, gambar berikutnya. Jadi silakan dilihat ya, mungkin kelihatan semua. Jadi titik A itu adalah 2,0 ya. Titik A 2,0 itu kita masukkan ke fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Jadi ketemu nilai Z-nya adalah 6. Titik B ini kita cari karena titik pertemuan antara batasan pertama dengan batasan ketiga. Ketemunya adalah 2,2. Nah, titik B itu 2,2. Kemudian kita masukkan ke fungsi Z sehingga ketemu nilainya adalah 10. Kemudian titik C adalah 0,3 ya. 0,3 kita masukkan ke fungsi Z atau fungsi tujuan, ketemu nilainya adalah 6. Sehingga di sini karena fungsi tujuannya adalah memaksimumkan, maka nilai maksimumnya adalah ada di titik B yaitu 2,2 dengan nilai Z sama dengan 10 ya. Titik B 2,2 dengan nilai Z 10. Ada yang tanyakan Mas ini? Itu dengan cara metode grafik ya, karena 2 variabel X1 dan X2. Nah, kemudian selanjutnya selesaikan dengan metode simplex. Nah, metode simplex itu saya memang sengaja saya awali dengan metode grafik supaya karena metode grafik lebih mudah kalau hanya 2 variabel ya, sebagai panduan untuk metode simplex. Jadi pencocokan hasil nanti ya. Jadi kalau hasil simplexmu nanti hasilnya tidak sama dengan metode grafik ini, yaitu ketemu 2,2, X1-nya 2, X2-nya 2 dengan Z 10 lah, pasti ada yang salah kan itu ya.
kemungkinan banyak salah itu pasti ada di simplex karena lebih rumit. Jadi karena untuk menyelesaikan model linear programming dengan 3 variabel atau lebih, kita nggak bisa menggunakan metode grafik gitu ya, harus menggunakan metode ya. Jadi pertama kali metode simplex kita harus mengubah dulu ya, baik itu fungsi tujuan maupun fungsi batasan ya, fungsi tujuan maupun fungsi batasan yang normal kita ubah. Jadi fungsi tujuannya pertama adalah Z sama dengan 3x1 plus 2x2, kita ubah menjadi Z min 3x1 min 2x2 sama dengan 0. Jadi ruas kanan ini, persamaan ruas kanan ini kita pindah ke sebelah kiri dari sama dengan, sehingga nilai positif berubah menjadi negatif, nanti kalau ada negatif berubah menjadi positif ya, sehingga menjadi Z min 3x1 min 2x2 sama dengan 0, karena kita menjadikan nilai sebelah kanan dari sama dengan itu bernilai 0 ya untuk fungsi tujuan. Kemudian fungsi kendala kita ubah juga karena ada 3 fungsi kendala utama ya, 3 fungsi kendala utama, karena kendala tambahannya itu adalah x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0 ya, itu tambahan. Yang kita ubah adalah fungsi kendala utama. Karena variabelnya hanya 2, x1 dan x2, variabel utamanya, sehingga variabel tambahannya atau select variabelnya kita mulai dari x3. Gitu ya. Jadi x2, x1 plus x3 sama dengan 2. Nah, yang perlu diperhatikan, batasan 1, 2, dan 3 itu bisa kita ubah-ubah posisinya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah kita ubah posisinya. Kalau yang lain mungkin sesuai itu ada yang 6, 8, 2 ya. Nah, 6 ini, yang dari 6 ini di sini ada x3 lalu x4, x5, nggak ada masalah. Yang penting tetap ya konsisten tetap bahwa kalau ini sudah menjadi x3 lah, ini menjadi batasan pertama akhirnya kan gitu ya, karena x3 itu kan variabel tambahan untuk select variabel dari batasan. Sedangkan ini x4 berarti batasan kedua. Karena kalau sesuai soal seharusnya kan ini 6 dulu, 8, 2. Apakah harus seperti itu? Ya, tidak harus. Bisa 682 supaya nggak balik-balik ya, atau bisa 268 mau diubah 826 silakan aja. Yang penting konsisten itu artinya konsisten selain ini dimasukkan seperti ini ya. Ketika masuk ke dalam tabel simplex harus sesuai juga urutannya ya, sesuai dengan ini angkanya. Jadi kalau angkanya ini 268 ya di sini ikut 268. Gitu ya. Dua 268 tuh ya. Nanti ada yang biasa ya, ini tabel awal dari simplex ya, tabel awal simplex. Z, X1, X2, X3, X4, X5, nilai kanan, ini indeks mau ditambahkan tulis indeks silakan, tidak sudah apa-apa karena sampai nilai kanan. Ini Z, dan ini variabel tambahannya X3, X4, X5, angka ini kita masukkan, ini dari fungsi tujuan ya, Z bernilai 1 karena angka 1 kan tidak perlu ditulis itu ya, 1, X1 nya min 3, X2 nya min 2, lainnya bernilai 0, nilai kanannya juga 0, dan seterusnya. Tinggal kita masukkan angka-angka koefisiennya di sini ya, angka koefisien. Lanjut slide berikutnya. Nah, ya sebelumnya kita lihat dulu, kita tentukan kolom kunci ya. Kolom kunci itu kita ambil dari nilai negatif dengan angka terbesar yaitu min 3 ya. Tadi ada min 3, kemudian garis kunci kita cari dari indeks positif yang terkecil ya. Sehingga tadi ketemu di X1 ya, min 3-nya ya. Ketemu di X1 sehingga kalau balik Elvan, balik yang di slide tadi kan, yang tabel awal tadi. Nah, maaf ya, pas ya. Jadi ini kita tentukan kolom kunci. Tolong diingat, kolom kunci adalah menentukannya adalah negatif dengan angka terbesar. Ini adalah untuk yang perlu diketahui, ini untuk fungsi tujuan yang sifatnya adalah
maksimal. Bagaimana kalau fungsi tujuannya minimal? Nah, maka kalau fungsi tujuannya minimal, maka kita cari dengan positif dengan angka terbesar. Ya, kalau negatif dengan angka besar, nanti positif dengan angka terbesar kalau fungsi tujuannya minimalkan. Ya, nanti sampai dengan, ya kalau maksimal kan sampai dengan tidak ada nilai negatif lagi semua ya, nanti sama. Tidak ada nilai positif semua ya, nilai negatif lawannya. Kalau soalnya adalah minimal. Ini kolom kunci, kemudian baris kunci dipilih dari indeks dengan angka positif kecil. Indeks ini diperoleh dari pembagian 2 dibagi 1 hasilnya 2, 6 dibagi 1 hasilnya 6, 8 dibagi 2 hasilnya 4, maka baris kuncinya ada di indeks 2 ini, positif dengan angka terkecil. Baris indeks terkecil ini adalah barisnya X3, sehingga nilai X3 ini diganti dengan variabel utama X1. Karena kolom kunci yang terpilih adalah, ya karena tujuan kita nanti adalah mencari berapa nilai X1 dan berapa nilai X2 yang ada di kolom ini nantinya kan gitu ya. Lanjut gambar berikutnya. Oke. Kemudian kita mencari baris baru ya, seperti yang pernah saya sampaikan, cari baris baru. Jadi ini angka sebelumnya ya, baris kuncinya yang terpilih -3 -200. Ya, ini ulangi, ini -3 -200 itu baris yang pertama yang akan kita ubah. Sedangkan ini adalah baris kuncinya yang terpilih 101002. Kita tidak perlu membagi dengan nilai kunci karena nilai kuncinya sudah bernilai 1 ya. Nah, tinggal kita sesuaikan, jadi ini -3, ini -3, jadi -3 dikurangi ya, -3 kali 1 jadi -3 ditambah 3 sama dengan 0 dan seterusnya, sudah pernah ya saya ajarkan terusnya, sehingga angka ini nanti kita masukkan ke dalam tabel yang baru. Demikian juga untuk baris X4 maupun X5 ya, sehingga angka perubahannya terjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat lagi apakah ada di baris Z ini, apakah ada yang masih bernilai negatif. Masih ada, yaitu -2 ya. Nah, -2 ini kita jadikan sebagai kolom kunci. Kemudian kita lihat indeksnya, pembagian antara nilai kanan dengan kolom kunci. 6 dibagi -2 adalah -3, 2 dibagi 0 adalah tak terhingga, 4 dibagi 2 adalah 2, 4 dibagi 1 adalah 4, maka yang terpilih adalah positif dengan angka terkecil yaitu 2. Dinamakan dengan baris kunci. Jadi nanti X4 ini akan dirubah menjadi X2 karena tujuan kita mencari berapa nilai X1 dan X2 ya. Akan dirubah menjadi. Tapi yang perlu diketahui, ini harus kita rubah dulu. Karena nilai kuncinya masih bernilai 2, maka harus kita jadikan nilai berapa nih? Nilai 1 ya. Nah, nilai 1. Sehingga angka di baris X4 ini nanti ini menjadi X2 0 ya, ini tetap 0, ini 1, ini jadi ya 2 dibagi 2 ini jadi -setengah, ini menjadi setengah, ini menjadi 0, ini menjadi 2. Nah, ada beberapa tabelnya mahasiswa yang tidak mencantumkan perubahan nilai itu. Ya, tidak mencantumkan perubahan nilai itu. Jadi langsung dari tabel ini langsung menjadi tabel angka hasilnya. Jadi belum ada pembagian ini jadikan 1, ada yang belum seperti itu. Jadi seharusnya tabelnya ada 4, jadi menjadi tabelnya ada 3. Gitu ya. Silakan di slide berikutnya. Jadi ini yang saya maksud ya. Ini kan dirubah menjadi 1 min setengah 02. Nah, ya, ke bawah, turun ke bawah. Nah, ini.
Jadi ada yang belum mencantumkan perubahan nilai ini. Ya. Jadi metode grafik saya ulangi, saya suruh cari ya supaya mengetahui hasilnya nanti sama enggak dengan metode grafik. Ya, sehingga di sini ketemu, ini sudah optimal ya. Sudah optimal kenapa? Karena di baris Z ini sudah tidak ditemukan nilai negatif lagi. X1 kita temukan nilainya adalah 2, X2 kita temukan nilainya adalah 2, dengan nilai Z sama dengan 10. Jadi sama dengan yang ada di metode grafik ya. Jadi X1-nya 2, X2-nya 2 dan nilai Z-nya adalah 10. Soal nomor 3 yang B metode simplex. Ya, metode simplex ya 50% sudah selesai walaupun ada yang sedikit salah ya. 50% ada yang belum selesai. Itu ya. Belum selesai itu saya yakin mungkin bisa, cuma waktunya yang kurang. Ya memang kalau waktu kurang terus saja ya. Tapi kalau 50% sudah ada yang bisa selesai lah, artinya ya sudah nilai sudah normal lah. Karena memang waktu memang berusaha dipres itu ya, supaya tidak ada kesempatan untuk ya konsentrasi ke pengerjaan ya. Kalau selesai ya pas selesai waktu itu. Kalau memang yang masih kurang ya memang masih kurang cepat artinya kan itu ya, kurang cepat dalam mengerjakan. Karena metode simplex memang agak ribet ya emang seperti itu, tapi tetap harus saya perkenalkan ya, karena supaya mengetahui gimana cara menghitung dengan tabel simplex ya. Mengetahui karena orang teknik industri nanti nggak tahu tentang metode simplex ya, tabel simplex seperti apa ya, bukan orang teknik industri ya. Walaupun nanti juga ada softwarenya kan gitu ya, tapi minimal tahu metode simplex sudah pernah tahu. Soalnya nanti kalau kalian nanti masuk mama S2 teknik industri, S2 astro, nanti akan ketemu lagi ya. Namanya nggak pernah dikenalkan sekilas saja, tapi kalau S2 kalau ini kan harus dikenalkan bagaimana cara mengerjakannya ya dengan metode simplex. Walaupun hanya sampai 2 variabel, tidak sampai 3 variabel. 3 variabel nanti lebih panjang lagi kan gitu. Nah, kita sudah ada bantuan softwarenya nanti ya. Itu evaluasi untuk ujian tengah semester ya. Silakan kalau ada yang tanyakan disampaikan. Izin bertanya Kak Prodi, Kapten ya. Aji. Aji, silakan. Aji. Ya, izin, mohon maaf izin tadi waktu dijelaskan tentang mencari fungsi yang minimum izin agak terputus kami izin. Mohon diulangi sedikit izin. Ya. Ya nanti saya carikan bentar. Masuk. Ya, kalau grafik kan nggak ada masalah ya. Kalau grafik kan gampang ya. Soal minimal ya nanti yang Z-nya paling kecil ya nih. Yang angka paling kecil lah. Jadi kalau di simplex ya di metode simplex, kalau di soal maksimal, fungsi Z maksimal yang kita cari adalah baris yang mempunyai negatif dengan angka terbesar. Betul gitu ya? Ya. Jadi kalau soal fungsi Z-nya itu adalah minimal, maka nanti akan kita cari di baris Z itu ya angka positif terbesar. Lawannya ya, angka positif terbesar. Sampai dengan dikatakan optimal, kalau di fungsi Z-nya itu maksimal, dikatakan optimal jika sudah tidak ditemukan lagi nilai negatif. Betul gitu ya? Kalau di soal Z minimal nanti sampai tidak ditemukannya nilai positif. Ya. Gitu ya, balikannya. Jadi itu nanti akan ketemu X1-nya berapa, X2-nya berapa, Z-nya berapa. Itu. Kalau nilai indeksnya mungkin yang dicari? Nilai indeks. Kalau nilai indeks saya lupa juga ya, belum buka lagi ya. Sepertinya masih sama sepertinya. Coba nanti saya itu lagi ya. Untuk soal minimal saya lupa, saya berikan itunya nanti contoh soalnya juga ya. Ya untuk minimal. Nah, tapi yang untuk mencari kolom kunci seperti itu ya, untuk mencari kolom kunci tinggal baris kunci nanti indeksnya apa sama dengan positif dengan angka terkecil itu ya. Kalau tabel optimalnya itu sampai dengan tidak ditemukan nilai positif ya. Itu aja di terakhir. Kalau yang maksimal itu kan tidak ditemukan nilai negatif ya, sampai habis negatifnya. Itu ya sementara ya. Siap. Ya. Ada lagi silakan. Ini sekarang kalau nggak ada saya lanjutkan, akan saya share PowerPoint ya. Kita masuk ke materi sedikit aja, nanti materi perkenalan tentang metode transportasi ya. Transportasi itu pengiriman, biaya pengiriman
ya meminimalkan biaya pengiriman atau transportasi metode penerapannya dengan transportation model gitu ya, model transportasi. Saya carikan dulu ya. Baca ya. Baca ya. Ya. Sudah muncul ya. Oke. Sudah, Jadi di WA juga sudah saya share ya. Ya. Sudah masuk yang WA? Belum ya? Belum. Kenapa? Belum ya? Belum Ya, siap. apa kita Belum ya, ada, Ujin. masih muter, kita langsung ke ini aja yang di slide. Mana slide-nya tadi?
Jadi kita masuk, sudah masuk ininya, WA sudah masuk. Jadi metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Jadi tentang pendistribusian barang ya. Metode transportasi digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, belanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, ketimbangan dini perakitan dan perencanaan serta scheduling produksi. Tujuannya adalah suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi tujuannya adalah mendistribusikan barang ya, namanya distribusi, mendistribusikan dari suatu tempat ke tempat dengan suatu biaya yang seminimal mungkin. Karena tujuan distribusi kan meminimalkan biaya pengiriman ya, biaya transportasi tujuannya. Berguna untuk mengatakan, silakan baca ini. Ada beberapa metode yang kita gunakan ya dalam masalah metode transportasi ini. Jadi yang dalam metode transportasi ada namanya solusi awal atau solusi visible awal. Kita rasa nyebutnya solusi awal. Kemudian yang kedua adalah solusi optimal. Jadi solusi awal itu solusi awal saja. Tapi ada juga yang solusi awal ini sudah menjadi solusi optimal. Di dalam solusi awal metode transportasi ada 3 metode yang biasa digunakan. Ini urutan ini menyatakan penemuan metode tersebut ya. Jadi yang pertama ini lebih awal, kedua dan ketiga. Jadi kalau kita lihat nanti hasilnya, maka yang terakhir itu memberikan hasil yang lebih baik. Yang dikatakan lebih baik itu memberikan hasil yang lebih minimal di dalam biaya, ya lebih minimal. Jadi yang pertama yaitu ada aturan atau metode NWC. NWC itu apa? NWC adalah North West Corner. Kalau diartikan apa nih? Bayu, apa yuk diartikan yuk? North West Corner yuk. Utara, barat, Barat, utara barat, utara barat. Berarti apa sudut utara barat itu? berdaya nih, Barat timur, barat laut atau barat daya? berdaya nih, Barat daya ya? laut nih, Barat laut atau barat daya? barat laut nih, Barat laut ya. Pelaut tuh ya, barat. Kayak lambangnya pelaut itu kan. Jadi itu kalau kurang lebih kalau kita punya kotak itu kita gambar diagonalnya 2 garis diagonal, maka ada di pojok kiri atas. Betul ya, pojok kiri atas berarti ya? Ya, betul ya? Iya kan, pojok kiri atas. Ya, barat laut itu. Pojok kiri atas. Jadi kalau atas itu adalah utara kan gitu ya. Kalau kiri itu adalah timur gitu ya. Nah, maka antara barat dengan utara ya. Iya. Antara barat dengan utara itu berarti apa? Barat daya. Barat laut ya. Oh. Iya betul, barat laut ya. BL ya. Ya. Kalau antara timur dengan utara adalah timur laut TL, betul ya? Ya. Ya. Kalau antara barat dengan selatan apa? Barat daya. berdaya, Antara timur dengan selatan? Tenggara. Bukan timur daya berarti ya? Nggak ada ya? Yang ada Tenggara ya, makanya ada namanya Sulawesi Tenggara kan gitu ya, bukan Sulawesi yang timur daya, nggak ada ya. Jadi kalau ada timur laut nggak ada timur daya, kalau ada barat laut ada barat daya, ada timur laut nggak ada timur daya, di Tenggara. Nah, jadi ini adalah apa tadi? Barat laut ya, barat laut. Daripada bingung gitu, saya biasa mengistilahkan dengan pojok kiri atas.
Kenapa saya sebut dengan pojok kiri atas? Karena nanti pengerjaan metode NWC ini adalah kita mulai dari pojok kiri atas. Ya, ingat ya. Jadi northwest corner itu apa? Bahasa gampangnya itu pojok kiri atas kan gitu ya. Itu. Kenapa dinamakan northwest corner? Karena kita nanti akan mengerjakan pekerjaan ini, metode ini dari northwest corner atau pojok barat laut kan gitu ya. Atau pojok kiri atas. Itu metode NWC ya, atau aturan NWC. Kemudian yang kedua adalah metode least cost atau ongkos terkecil. Kenapa dinamakan least cost atau ongkos terkecil? Karena pengerjaan metode ini dimulai dari angka terkecil atau biaya terkecil. Atau dua metode ini sama saja artinya metode stepping stone bisa kita gunakan, metode MODI juga bisa kita gunakan. Nanti memberikan hasil yang sama. Tergantung lebih senang pakai MODI atau pakai stepping stone untuk mencari solusi optimal. Itu ya. Itu sedikit pengantar untuk metode transportasi. Jadi nanti tabel transportasinya seperti ini keterangannya. Tapi kalau mau mencari seperti ini ya. Kalau mencari tabel sepenuhnya ini, saya lihat perhatian. Saya jelaskan sebentar. Jadi ini gudang, ada gudang G1, G2 sampai G5. Ini pabrik P1, P2, P3. S ini adalah supply itu persediaan dari pabrik P1 itu adalah 800. Satuannya terserah ya, mau satuan ton atau kilo gitu ya. Nah, supply atau persediaan P2 itu adalah 600, persediaan P3 adalah 1100, sedangkan D itu demand, permintaan gudang 1 itu adalah 400 permintaannya. G2 minta 400 ya permintaannya, G3 500, G4 400, G5 800. Total adalah 2.500 distribusi atau logistik yang akan didistribusikan. Sedangkan 50, 80, 60 ini adalah biaya pengiriman. Jadi 50 itu adalah biaya pengiriman dari pabrik 1 ke G1. 80 itu adalah biaya pengiriman dari P1 ke G2 dan terusnya. Ini mengatakan biaya pengiriman. Ya, biasanya biaya pengiriman ya berdasarkan skala kilometer, jarak atau apa kan gitu ya. Ditetapkan semacam ini ya. Jadi 50 ini adalah biaya pengirim mama 50 juta umpama ya. Ini satuannya terserah mau 1000 juta dari P1 ke G1 persatuan ya. Persatuan artinya kalau kita mengirim 10 ya berarti 50 kali 10. Nah, tujuan kita nanti adalah mencari berapa barang yang harus dikirim, logistik harus dikirim dari P1 ke G1, P1 ke G2 dan seterusnya. Sampai semua supply atau persediaan ini terdistribusikan semua ke gudang atau demand sesuai permintaan, sesuai demandnya masing-masing. Itu tujuannya nanti ya. Jadi ada 3 metode yang kita gunakan nanti. Kita mencari dengan cara northwest corner, nanti dengan cara RC atau list cost, dan dengan cara farm atau Vogel approximation method. Dari 3 metode ini nanti kita cari solusi optimalnya dengan stepping. Terima kasih ya atas perhatiannya, semoga semuanya sehat, tetap laksanakan perkuliahan dengan baiknya. Diri kalau kamu Vogel approximation method, yaitu metode pendekatan Vogel, karena yang nemukan namanya Vogel yang nemukan ya. Karena yang nemukan namanya Vogel aja, dinamakan dengan farm itu ya. Kalau ini biaya terkecil ya. Urutan ini menyatakan urutan penemuan ya. Artinya penemuan itu memperbaiki dari metode sebelumnya. Artinya apa? Nanti kalau pekerjaan dalam soal metode NWC ini mempunyai biaya yang paling besar dibanding dengan metode least cost, dibanding dengan metode farm. Ya, tapi metode NWC bisa sama dengan least cost. Tapi least cost hasilnya harus lebih kecil daripada NWC. Bisa sama, bisa lebih kecil gitu ya.
Demikian juga FAM urutan, karena apa, memperbaiki dari sebelumnya ya, maksimal sama kan ya. Pasti ke depan itu kan minimal sama kan, nggak boleh lebih kurang kan gitu ya. Perbaikan itu harus seperti itu ya. Kalau bisa lebih, kalau nggak bisa ya sama dengan ya, tidak boleh berkurang. Tuh. Hasil dari solusi awal ini, terutama FAM ya, itu kadang-kadang sudah bisa merupakan solusi optimal. Tapi perlu kita coba dulu dengan solusi optimal ini. Ada beberapa metode untuk mencari solusi optimal setelah kita mencari solusi awal. Itu metode yang pertama adalah metode stepping stone atau batu loncatan batu ya. Karena nanti meloncat-loncat kotak-kotak gitu ya, ada kotak loncatan. Metode stepping stone. Yang kedua adalah metode MODI